Presiden Joko Widodo, Jokowi, resmi menunjuk 9 nama panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029 berdasarkan keputusan Presiden Kepres. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Lawan Agung di Sumatera Selatan pada Kamis 30 Mei 2024. Pansel KPK sudah saya tanda tangani kemarin, sebelum berangkat sudah saya tanda tangani. Ada 9 nama yang masuk, tapi saya nggak hafal. Dari unsur pemerintah berapa, Pak? Saya nggak tahu unsur pemerintah berapa, profesional berapa, tetapi saya kira 50-50 lah. Pansel KPK tanyakan ke Menseknek, tapi sudah saya tanda tangani kemarin sebelum berangkat. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno mengungkapkan, Pansel Capim dan Dewas KPK segera bertugas dalam waktu dekat sejak Kepres terbit sampai dengan sebelum tanggal 20 Desember 2024. Sekretariat Pansel berada di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek. 9 nama Pansel berasal dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Hal ini dituturkan Pratikno saat jumpa pers di Gedung Kemensetnek, Jakarta pada Kamis 30 Mei 2024. Berikut profil singkat 9 orang Pansel Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 yang dirangkum tim Teras Sabin Laluhu dari berbagai sumber. Presiden kan sudah menyatakan bahwa Presiden sudah menandatangani Kepres tentang pembentukan Pansel KPK. Jadi memang benar Bapak Presiden sudah menandatangani, lengkapnya adalah Kepres tentang panitia seleksi pimpinan dan Dewas KPK. Jadi ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan juga anggota Dewan Pengawas KPK. Itu. Pak Presiden sudah menetapkan ketuanya adalah Dr. Muhammad Yusuf Ateh, MBA, beliau Kepala BPKP. Kemudian wakil ketuanya adalah Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB dan sekaligus beliau kan juga Ketua Ormas Besar ya. Sedangkan anggotanya itu Dr. Ivan Yustiavananda, SHLMM, Kepala PPATK, kemudian Ibu Nawal Nelly, MBA, kemudian Profesor Ahmad Erani Yustika, PhD, kemudian Dr. Ambek Param Marta, SHMSI, Profesor Dr. Elwi Daniel, SHMH, kemudian Reski Sri Wibowo, MNC, saya kira sudah kenal semua. Kemudian Taufik Rahman, SH LLM, PhD. Jadi itu memang ketuanya ini dari unsur pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam PP
nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan ketua dan dewas KPK. Di situ disebutkan bahwa ketuanya adalah dari unsur pemerintah pusat. Jadi anggotanya, total anggota panselnya ada 9 orang, 5 dari unsur pemerintah pusat dan 4 dari unsur masyarakat, gitu. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden waktu beliau berada di Sumatera Selatan. Terima kasih. Pak, jadi habis ini langsung bekerjanya bulan Juli, Pak? Ya, secepatnya setelah Kepres ini terbit, kami akan mengundang beliau-beliau untuk segera untuk bekerja. Nanti sekretariatnya ada di Setnek, nanti sekretaris non anggota adalah Bu Nani selaku Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Jadi beliau, Bu Nani ini bukan anggota dan sifatnya adalah mendukung, memfasilitasi kerjanya panitia seleksi. Ya. Sebelumnya PSHK sama ICW kan mengusulkan sejumlah nama, Pak. Itu yang berapa yang dikabulkan? Waduh, saya nggak tahu ya, usulan banyak sekali dari berbagai unsur masyarakat. Jadi ya dari berbagai pertimbangan itulah keputusannya untuk pansel. Apa Ya. pertimbangannya, Pak? Ya pertimbangannya banyak. Pak, sebenarnya kan ada share juga nama mantan pimpinan KPK yang akan masuk. Ya. Tidak jadi masuk. Waduh, kalau itu masukan banyak sekali, ya masukan banyak sekali. Tapi kan sudah ditetapkan bahwa unsur pemerintah pusatnya 5, unsur non pemerintah pusat dalam ini menurut masyarakat adalah 4. Jadi posisinya memang hanya 4. Ya, begitu. Berarti hasil seleksinya langsung dibawa ke DPR RI ya Pak nanti? Iya nanti secepatnya karena schedule-nya kan memang harus dibentuk, kita memberi waktu nanti bulan Desember ya Bu ya, Desember 20 Desember harus selesai tugasnya pansel ya, atas tugas KPK Dewan Pengawas sudah ditutup. Pak, dengan terpilihnya 9 orang ini berarti sudah menjamin ya bahwa nantinya akan memilih pemimpin. Iya, kita harapkan pansel akan secara optimal bekerja sebaik-baiknya untuk menentukan nama-nama yang diusulkan ke DPR. Sementara itu, Ketua Pansel Muhammad Yusuf Ateh menyatakan Pansel Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 memiliki 5 tugas. Pendaftaran Capim dan Dewas KPK dimulai sejak 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Untuk itu, Pansel mengundang warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Capim dan Dewas KPK. Pernyataan ini disampaikan Ateh saat konferensi pers di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Hari ini saya akan sampaikan beberapa informasi awal tentang Pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Nah, kami ini ada 9 orang, tapi ada 1 berhalangan karena masih ada di luar kota. Jadi kalau dilihat sekarang hanya 8 yang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa masa tugas pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang ini yang dengan masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah dibentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 berdasarkan keputusan Presiden nomor 63/P tahun 2024 tanggal kemarin 30 Mei 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua merangkap anggota saya sendiri Muhammad Yusuf Ateh. Wakil Ketua merangkap anggota ini Pak Arya Satria, Pak Arif Satria, Prof Arif Satria. Anggota Bapak Ivan Yustia Vandana, ini Ketua KPK, Ketua PPATK. Ibu Nawalneli, ini beliau di Deputi BUMN. Ahmad Erani Yustika, ini yang beliau sekarang masih ada tugas dengan Pak Wapres di Aceh, jadi tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Y. Ambek Paramarta, mana sebelah mana? Beliau nih di Kumham. Bapak Profesor Elwi Daniel, beliau ini guru besar di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Bapak Rizky Sriwibowo, beliau ini. Dan terakhir, Saudara Taufik Rahman, ini ahli hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Airlangga. Jadi kami inilah yang bersembilan mendapat tugas untuk menjadi Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Kami panitia seleksi mempunyai tugas berdasarkan undang-undang. Pertama, mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, melakukan pendaftaran calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, mengumumkan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk nanti mendapatkan tanggapan masyarakat. Yang keempat, menentukan nama calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 2 kali jumlah pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti ada 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas yang nanti diserahkan kepada Bapak Presiden yang akan disampaikan kepada DPR. Yang kelima, melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami juga ingin sampaikan bahwa pengumuman pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 akan dimuat pada media cetak nantinya, media elektronik, laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Go.id dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Seknek Go.id sejak tanggal 4 sampai dengan 25 Juni 2024. Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Informasi lainnya adalah bahwa panitia seleksi nanti tentu saja akan mengundang seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029. Informasi lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui media cetak, media elektronik,
laman resmi KPK dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan pada hari ini, karena kami baru saja bertemu tadi dengan teman-teman semua. Ini baru ada beberapa kami baru perkenalan karena baru sama-sama baru tahu. Jadi kami sudah rapat tadi yang pertama untuk menyampaikan hal-hal pokok tentang tanggal pendaftaran dan lain-lainnya, persyaratan yang nanti juga masih terus kami lakukan untuk segera diumumkan di laman dan media, laman resmi KPK dan laman resmi Sekretariat Negara. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Cukup ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada teman-teman media. Sekedar tambahan catatan saja bahwa demikian besarnya harapan masyarakat terhadap perbaikan-perbaikan yang ada di KPK, yakinlah bahwa perbaikan itu juga sebenarnya adalah harapan kami semua. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih semua ya, mohon dukungannya. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.